Halo semuanya. Perkenalkan, saya Davon Taufikul Hakim, NPM 918. Saya Arista Fusiatun Najiha, NPM 887. Saya Excelsia Priska Tomasoa, NPM 908. Di sini kita akan membahas mengenai emisi karbon kendaraan. Yang pertama akan dibahas yaitu kritik terhadap pemerintah, yang kedua dampak yang dikeluarkan dari emisi kendaraan, dan yang terakhir cara penanggulangannya dan saran terhadap pemerintah. Kebijakan emisi kendaraan di negeri ini adalah bukti betapa pemerintah kita tenggelam dalam ambiguitas dan gadungan birokrasi. Mereka bicara soal gerakan hijau, tapi masih menggunakan kendaraan beremisi tinggi yang tidak ramah lingkungan. Berkuar soal lingkungan, tapi izin kendaraan beremisi tinggi tetap dikeluarkan seolah tak ada hari esok. Ini bukan sekedar inkonsistensi, ini merupakan pengkhianatan terhadap hukum lingkungan dan prinsip keadilan ekologis. Negara seolah lupa, udara bersih bukan hak istimewa, tetapi hak dasar warga negara yang wajib negara jamin. Pemerintah yang tidak adaptif dan tidak akomodatif terhadap krisis iklim bukan hanya lambat, tapi bebal terhadap masa depan. Selama ini, kebijakan hanya jadi hiasan pidato. Hukum lingkungan tak mengubah tabiat buruk pemerintah dan rakyat, tapi justru seolah terjadi pembiaran. Emisi kendaraan bermotor, terutama dari mobil dan sepeda motor, menjadi penyumbang utama polusi udara di kota-kota besar di Indonesia. Data Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan saat musim kemarau, emisi kendaraan bisa mencapai 57% dari total polusi udara dan 32 hingga 41% saat musim hujan. Kemacetan yang kini juga terjadi di kota-kota kecil semakin memperburuk kondisi udara. Pemerintah berupaya menekan emisi dengan uji emisi kendaraan, memperbanyak ruang terbuka hijau, serta mendorong transisi ke kendaraan listrik dan transportasi umum ramah lingkungan. Namun, pertumbuhan jumlah kendaraan yang terus meningkat membutuhkan langkah nyata dan berkelanjutan agar udara tetap bersih dan kualitas hidup masyarakat menjadi sangat terjaga. Emisi kendaraan bermotor jadi penyumbang utama polusi udara di kota-kota besar. Asap knalpot penuh karbon monoksida dan partikel berbahaya yang merusak kesehatan di lingkungan. Tapi, kita bisa ikut menguranginya, seperti rawat kendaraan secara rutin, gunakan bahan bakar berkualitas, dan beralih ke kendaraan listrik atau hemat energi. Kurangi penggunaan kendaraan pribadi, pilih transportasi umum, sepeda atau carpool. Jika perlu, pasang alat pengurang emisi seperti catalytic converter. Namun, tanggung jawab ini tak bisa diserahkan pada masyarakat saja. Pemerintah wajib turun tangan, seperti subsidi kendaraan listrik, pembangunan stasiun pengisian baterai, dan uji emisi yang ketat harus jadi prioritas. Transportasi umum perlu ditingkatkan agar rakyat punya pilihan yang layak. Terapkan zona rendah emisi di pusat kota dan jadikan udara bersih sebagai hak dasar, bukan kemewahan. Dengan kolaborasi nyata antara rakyat dan pemerintah, kota yang sehat dan berkelanjutan bukan sekedar harapan dan keharusan.